tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Rasanya senang sekali kita tadi melihat Pak Sidik ya yang memiliki anak seperti Ocha dan juga Ave karena punya banyak prestasi. Tapi kalau bisa disimpulkan nih Miss Mary, kesimpulannya apa nih kalau misalnya kita sebagai orang tua ingin mencetak anak berprestasi? Betul. Pertama-tama sebagai orang tua kita harus sadar bahwa semua anak adalah juara di bidangnya masing-masing ya. Ingat, tidak ada anak yang bodoh, semua anak cerdas dengan kecerdasannya masing-masing. Nah, tapi hari ini dari mendengar apa yang Pak Sidik juga bagikan, saya ingin memaparkan ada 3 bagaimana kita bisa mendidik anak supaya memiliki mental juara. Jadi bukan hanya juaranya tapi mentalnya itu seperti apa sih yang harus dididik, yang harus dikembangkan. Oke, 3 mental juara yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Yang pertama adalah tangguh di saat susah. Nah, jadi anak itu yang punya mental juara, dia punya ketangguhan. Di saat dia menemui kesulitan, di saat ada beberapa hal yang dia tidak mengerti, dia tidak berhenti dan diam di situ saja. Dia akan mencari solusi dan dia akan mencari jawaban. Dan sebagai orang tua, kita juga harusnya jangan memanjakan anak kita. Biarlah dia melalui prosesnya sendiri, biarlah dia mengalami saat susahnya sendiri, karena saat susah itulah yang akhirnya membuat dia menjadi tangguh. Oke. Hal kedua adalah motivasi dan optimis. Oke. Nah, untuk mendidik anak supaya punya mental juara, anak itu harus selalu punya motivasi dan harus selalu optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi selalu bisa melihat sisi terbaik apapun keadaannya. Anak itu harus sadar bahwa it's okay to make mistake. Salah itu nggak apa-apa, karena salah itu adalah bagian dari pembelajaran. Kalau anak itu optimis, dia akan berani mencoba. Dia akan berani mencoba banyak hal, karena dia tidak takut salah. Dan hal ketiga, yang tadi juga sering kali disebutkan oleh Pak Sidik, untuk menumbuhkan mental juara, apa? Disiplin. Oke. Kedisiplinan ini harus kita tanamkan kepada anak kita dari sejak dini. Disiplin untuk bisa tahu, punya tanggung jawab, mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan, bahkan tanpa supervisi dari orang tuanya. Nah, jadi inilah 3 hal yang menurut saya bisa kita lakukan supaya anak kita juga punya mental juara. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Mungkin ini bisa menjadi modal kita sebagai orang tua untuk mencetak anak kita paling tidak berprestasi. Ya. Nah, bukan hanya Ocha dan juga Ave yang tadi ngobrol-ngobrol kepada kita di sini, tapi kita juga masih memiliki narasumber lainnya yang juga berprestasi di masa mudanya dan berikut mereka akan kita tampilkan di sini. Ini dia Hafiz dan juga Pak Abdul. Kita berikan tepuk tangannya mereka. Selamat malam Hafiz. Baik. Dan ini juga ada ayah tercinta. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya dan juga pemirsa, Hafiz ini adalah anak muda yang punya kemampuan untuk bikin aplikasi. Hafiz ini umurnya masih sangat muda. Nanti kita tanyakan langsung kepada Pak Abdul dan kira-kira kita lihat aplikasi apa yang berhasil dibuat oleh Hafiz ini. Kita lihat sama-sama.
sama-sama melihat ya, itu ada kuis matematika. Iya. Nah, kuis matematika ini apakah memang sudah dibuat memang sudah dibuat lama atau memang baru saja dibuat? Udah dibuat lama. Udah dibuat lama. Dari umur berapa kamu buatnya? Umur 10 ya? 9 9. tahun. Matematika 10 ya? Oh, 10 tahun. Oke, baik, luar biasa. Baik. Nah, Gila lupa tuh ya. lama. Oh, udah lama ya, Pak ya? Udah Baik. lama. Nah, Pak, boleh nggak cerita nih atau mau Hafiz yang cerita gimana awalnya Hafiz bisa akhirnya menjadi orang yang bisa membuat aplikasi di masa muda? Silakan. Cerita Awalnya kepikirannya gimana? Kenapa mau buat aplikasi? Iya, awalnya gimana? Karena Coba dulu cerita. sering main game. Dulu sering main game. Sering main game. Oke, Terus? terus? Nah terus pengen buat game yang bisa memberi edukasi kepada anak-anak di Indonesia. Oke. baik. Kenapa akhirnya gamenya game matematika? Karena aku suka matematika dan banyak anak-anak yang nggak suka matematika, jadi aku buat aplikasi yang buat menyenangkan. Oh Oke, gitu, luar baik. biasa. Simpel aja. Memang ini adalah cara berpikir anak-anak Iya. ya, dari hal yang dia suka dulu. Oke, Pak Abdul mungkin bisa cerita lebih detailnya bagaimana awalnya akhirnya bisa diarahkan Hafiz ini sampai sekarang bisa bikin aplikasi. Karena dia seneng pemrograman, Oke. karena dia seneng problem solving, ya awalnya sih karena dia seneng matematika. Dari mulai berapa? Dari usia 6-7 tahun udah mulai senang Iya. matematik. Oke. Gitu. Nah, dari matematika itu akhirnya kita belajar ke pemrograman karena di pemrograman itulah bisa mewujudkan atau merealisasikan konsep matematikanya. Jadi di pemrograman itu ada jika maka dan dia senang dengan itu. Oke. Jadi jika dia membuat A maka dia akan menghasilkan B. Nah di situ sudah ada Oke. urutan-urutannya. Baik. Nah, Hafiz sendiri kenapa sih kok suka pemrograman? Memang apa yang bikin menarik di situ? Ya ada problem solvingnya gitu. Problem solving itu yang memang bikin Hafiz tertarik ya. Iya. Oke. Nah, akhirnya Bapak bisa mengarahkan dia ini apakah memang Bapak ajarin sendiri ataukah memang via tangan orang lain? Saya mengajarkan sendiri. Oke. Walaupun saya bukan ahlinya, jadi saya hanya mengompres bahasa-bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh anak saya. Oke. Nah, Pak, boleh cerita juga saya dengar katanya Hafiz itu homeschooling. Iya, betul. Nah, itu homeschooling. dari umur berapa? Dan kenapa akhirnya Bapak memutuskan anak ini ikut homeschooling gitu? Siapa yang minta homeschooling? Aku. Nah, Oh, jadi yang kenapa? minta homeschooling. Kenapa minta homeschooling? Karena ya belajarnya bebas gitu di rumah, bisa belajar apa aja. Oh, jadi nggak mau terikat gitu ya? Nah, kenapa Bapak akhirnya mengizinkan? Iya. Yang penting dia disiplin, fokus gitu, konsisten. Ketika dia memutuskan homeschooling maka harus disiplin dalam Oke. proses belajarnya karena dia sendiri yang mengendalikannya. Nah, Bapak pernah nggak waktu itu nyoba gitu, sekedar iseng aja gitu kan? Karena Hafiz ini punya kelebihan di bidang matematika mungkin gitu. Kalau untuk Hafiz di umur sekian, nah itu sama dengan anak umur sekian. Bagaimana Pak? Pernah? Pernah sih dibawa ke BINUS gitu. Oke, Nah, oke. Lalu di sana Itu umur berapa waktu itu? umur berapa ya? 2017. Umur 10 ya? Umur 10, oke. Umur 10 tahun. Kemudian dites problem solving untuk C++. Ya. Dan itu nilainya bagus gitu. Itu sama dengan Ya mungkin setara dengan mahasiswa semester 5. anak Tapi hanya untuk C++, sama kan dengan- kalau mahasiswa kan banyak gitu. Ya. Betul, Ini betul. hanya di materi ini Logika dia, programmingnya ya. ya, Iya. di Oke, materi. oke. Nah, ada berapa aplikasi yang sudah dibuat oleh Hafiz? 3. Ada 3. Tiga. Nah, yang paling banyak peminatnya itu yang mana? Good math ya. Yang mana? Yang Good good math. math. Yang tadi kuis matematika itu. Good math. Ada Good lagi. math ada lagi. Oke, kalau good math itu seperti apa? Sama seperti ini pengembangannya. Jadi dia lebih spesifik lagi. Oke. Gitu. Terus pasarnya untuk internasional. Kalau ini kan kuis matematika untuk Indonesia. Oke, nah Miss, kalau kita melihat ini memang banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat dari Pak Abdul kepada Yes. Hafiz ini, dan ini banyak sekali hal yang perlu kita contoh. Bagaimana komentar dari Miss Mary? Oh sendiri? iya, banyak hal ya. Pertama satu hal yang menurut saya keputusan Bapak untuk membiarkan anaknya homeschooling. Ya. Itu satu hal yang menurut saya mengubah hidup Hafiz. Justru saya pengen tanya dulu nih ke Pak ya. Kadang-kadang kan ketika anak di sekolah, terus tiba-tiba dia datang ke orang tuanya, Pak saya mau berhenti sekolah deh, saya mau sekolah di rumah aja. Nah kadang sebagai orang tua, itu kita punya dua pandangan. Ini beneran anaknya mau belajar spesifik hal yang khusus atau sebenarnya dia nggak suka nih sekolah. Ya. Nah, tapi Bapak mensupport itu dan justru malah Dukung. Mendukung, Mendukung malah jadi homeschooling. homeschooling seperti itu. Apa yang membuat Bapak berpikir bahwa homeschooling ini akan jauh lebih baik dibandingkan sekolah umum pada biasanya? Karena ketika dia kelas 1 atau kelas 2 tuh materi matematika SMP udah selesai. Jadi nanti dia kalau sekolah kan bosen.
Oke. Gitu. Cuma karena memang biar dia bersosialisasi, saya kasih kesempatan untuk sekolah. Tapi ternyata di kelas 3 dia minta homeschooling, ya sudah gitu. Oke. Kita fokus ke yang Ketika lain. homeschooling, gitu. apakah Bapak benar-benar ada di sana untuk mendampingi? Saya mendampingi setiap hari untuk Mendampingi belajar, setiap ya. hari. Setiap hari. Oke. Nah, ini sekali lagi benang merah yang sangat penting ya. Oke, kita lihat dulu quotes berikut ini. Anak adalah anugerah sekaligus amanah. Nah, jadi yang ingin saya pertebal lagi di sini Mas Irgi, oke, jadi walaupun ada begitu banyak hal yang kita inginkan dari anak kita, oke, tapi lagi-lagi ada benang merahnya. Benang merahnya adalah setiap dari mereka orang tua selalu tetap mendampingi. Bahkan keputusan untuk menyekolahkan anak yang homeschooling pun sebagai seorang ayah tetap berkomitmen setiap hari ada di sana untuk mendampingi dan mendidik anaknya di rumah. Jadi sebagai orang tua kita tidak melepaskan tanggung jawab kita, biar aja lah, biar dia sekolah itu tanggung jawab guru yang mengajar. Di rumah ya udah panggil guru ke rumah, tanggung jawab guru yang mengajar. Tidak. Bagaimanapun juga kenapa mereka bisa berhasil, kenapa anak bisa jadi juara, karena ada orang tua di belakang yang selalu mensupport, mendampingi setiap prosesnya. Itu menurut saya yang penting. Baik, betul sekali. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Miss Mary. Dan tentunya nanti kita masih akan terus berbincang dengan Pak Abdul dan juga Hafiz. Tetaplah bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Itu bagaimana kita membuat learning management system untuk sekolah, membuat kontribusi, membuat digital, materi-materi secara digital. Oke, dan Jadi, semua itu programmingnya habis. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.